Selamat malam para mahasiswa TYDA dan TWDA. Selamat malam, Pak. Pak. Ya, malam. Jadi hari ini sebenarnya kita latihan aja untuk kesiapan mungkin kuis ya. Kita nggak tahu kuis kapan gitu ya. Jadi siap-siap aja. Saya masuk dengan ada soal latihan ini dapat dari kakak kelas Anda. 2 angkatan di atas. Ya. Di sini anti turunan. Arti anti turunan itu tahu nggak maksudnya apa? Halo, Belum, Pak. integral. Belum paham, Pak. Ya, ya. Kalau turunan kan diferensial. Kalau anti turunan itu artinya integral. Ini bahasanya ya, hati-hati ya. Kalau turunan itu diferensial. Kalau anti turunan artinya di integral ya. Jadi dia tanya integral dari fungsi X ya. Integral dari fungsi X. dx. Itu maksudnya. Anti integral. Anti turunan ya. Anti turunan itu adalah integral. Oh ya, ini fungsi X-nya sama dengan apa nih? Coba kita kalian nih. X pangkat 3 kali 4X kuadrat berapa? 4X pangkat. Lalu dikali pangkatnya diapakan? 5. Ditambah ya. Ditambah ya, bukan dikali ya. 4X pangkat 5. Ya, pangkat 5. Ditambah ya. Jadi X pangkat 3 kali X kuadrat. Pangkatnya ditambah dengan X pangkat 3 kali 10. 10 X pangkat 3. Nah, jadi integral dari fungsi X dx, ingat anti turunan sama integral, dari 4X pangkat 6 ditambah 10X pangkat 3 kurung dx. Nah, ini sama dengan 4 kali integral dari X pangkat 6. Ada lagi nanti X pangkat 3 ya. Jadi 4 kali X pangkat 6. Oh ya, kita tahu rumusnya integral X pangkat N dx apa? Ada ingat rumusnya di SMA? Pangkat N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Tak tentu nih, tak tentu ya. Ya, seperpangkat tambah 1 X pangkat tambah 1. Pangkatnya N. Berarti ini seperpangkatnya berapa? 6 ya. Tambah 1 X pangkat 6 tambah 1. Gitu ya. Halo? Itu 5, Pak. 6, Pak. Hah? Oh, 5 tadi ya? Kok 6 sih? Pada saya salah tulis nih. Sorry. Berarti ini ya. Terima kasih atas ralatnya. Ini pangkat 5 tadi kan dikali pangkatnya ditambah. 3 tambah 2, 5. Ya. Ini 5 ya. Berarti seperpangkat 5 tambah 1. X pangkatnya 5 tambah 1. Pak, Ditambah kok 10 jadi 5, dikali. Pak? Malahan, Pak. Hah? Mengapa? Kok jadi 5, Pak? Itu bukan dikali ya, Pak? Ditambah. Lihat rumusnya, coba secara perhatikan rumusnya ini. Integral X pangkat N dx adalah seper N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi 4 ini pengali. X pangkat 5 diintegralkan adalah seper. Oh, bukan, Pak. Maaf, Pak. Yang dari atas dulu, Pak. Yang atas Itu ini saya cari. ditambah, Mas, bukan dikali. Oh, oke. Ini kan tambah sini. Tambah. Jadi X pangkat 3 kali 4X kuadrat kan 4X pangkat 5. Mungkin kalau Anda kurang paham, bisa saya coba gini dulu. Sudah jelas ya, ini X pangkat 3 dikali 4X kuadrat adalah 4X pangkat 5. Karena kalau dikali X pangkat 3 kali X kuadrat adalah pangkatnya ditambah. Jadi 3 tambah 2, 5. Kemudian X pangkat 3 kali 10, 10 X pangkat 3. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 2 integral enggak? Halo? Bisa. Dan konstantanya 4 ini bisa keluar. 4 keluar, tinggal X pangkat 5 dx. Ditambah integral 10 X pangkat 3, 10-nya bisa keluar, tinggal X pangkat 3 dx. Ya. Nah, ini sama dengan 4 kali integral dari X pangkat 5
Ya. Berapa? Sama nih, integral x pangkat n dx per n plus 1, x pangkat n plus 1 tambah c. Rumusnya atas, pojok kanan atas. Ya. Jadi seper n-nya 5. Plus 1. Ya. Jadi seper n plus 1. Ini 5 tambah 1, x pangkat 5 tambah Tambah 1. ya 10 Tambah kali integral x 10. pangkat 3 dx seper n-nya 3 3 tambah 1. pangkat 3 n tambah plus 1. 1. N-nya Tambah adalah 1. 3. Terakhir tambah c. Tak tentu. Ya. Sehingga ini hasilnya apa? 4, 5 tambah 1, 6. 4 kali seper 6 berapa? 4 per 6. Per 6. X pangkat 6. 6. Ditambah Tambah 10 per 4. 3 tambah 1, 4 ya. 4. X pangkat 4. 4. Tambah C. C. Nah, ini bisa disederhanakan. 4 per 6 bisa disederhanakan dibagi 2 berapa? 2 per 2 per 3. 3. 2 2 per per 3, 3. betul. Dibagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. X pangkat 6. 10 Tambah per 4 bisa diperkecil bagi 2 juga. 5 per 25. 4 bagi 2, Tambah 2. X pangkat 4 tambah tambah C. C. Ya, udah selesai. Sudah jelas? Nah, ini cepat waktunya. Ingat kalau apa sih namanya? Kuis itu 10 soal waktunya 40 menit. Berarti rata-rata satu soal 4 menit. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bapak, Ya. maaf kalau itu jawabannya seandainya dibuat 2 per 3 X pangkat 6 ditambah 2, 1 per 2 X pangkat 4 Boleh, ditambah 5 bagi C, 2 kan boleh. 2,5. Ah, Maksud Anda 5 per 2 ini mau diubah menjadi 2 2, 1. Tapi kan nanti Anda kan cocokkan jawabannya di, ini kan pilihan ganda. Oh. Iya kan? Pak, terima. Kalau pilihan Iya. ganda harus cocokkan mungkin bukan 5 per 2, 2,5 mungkin. Ya, mungkin ini menjadi 2 per 3 X pangkat 6 ditambah 2,5 X pangkat 4 tambah C. Masuknya itu ya? Iya. Halo? Ya. Boleh. Ya, kalau esai sebenarnya bebas, tapi kalau pilihan ganda sampai sama persis. Ya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi X adalah 1/4 X pangkat 4 dikurang 4 per 3. 4 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X kuadrat tambah 4. Monoton naik. Monoton naik itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Fungsi naik. Ya, betul. Betul. Monoton naik itu sama dengan ya, fungsi naik ya. Monoton naik itu sama dengan fungsi naik, betul. Apa syaratnya? F aksen Syaratnya apa? positif. F aksen Turunan X pertamanya positif ya. Monoton naik. Nah, ada lagi satu lagi monoton turun. Ya. Monoton turun itu sama dengan fungsi turun ya. Fungsi turun lawannya. Jadi turunan pertamanya lawan tanda Lebih kecil dari 0. ya, negatif. Oke ya. Jadi yang tadi ini karena yang sini monoton naik, berarti syaratnya apa? Turunan pertamanya positif ya. Oke. Ini kita cari dulu. Fungsi X sama dengan ini. Jadi fungsi asen X berapa? Kan turunan pertamanya kita cari ya. Ya. 1/4 dikali X pangkat 4. Turunannya apa? X pangkat 4. 4X 4 kali X pangkat 4 kurang 1. 4 min 1. 3. Berapa? 3 ya. 4 kurang 1 ya. 3. Atau mau tulis 4 kurang 1 boleh. Dikurang 4 per 3 dari 3X kuadrat. nah, X pangkat 3 diturunkan 3. N kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1 berapa? 2. Enak. Jelas? Ya. Tambah 3 per 2 X pangkat 2 turunkan 2X. 2X. Berarti 2 kali X pangkat 2 kurang 1 ya. 2 per 1, 1. Oke. Tambah 4 turunkan konstan 0. 0. Nah, ini bisa dicoret.
Ini bisa dicoret, betul nggak? Ya. Ya, fungsi asen X yang berapa? Tinggal X X pangkat pangkat 3. Oh ya, ini saya coret juga. 4/3 kali 3 ya, saya coret. Tinggal min X kuadrat, ini tinggal 3X. Nah, 4-nya itu ada Pak. gimana? 4 X kuadrat. 4x kuadrat yang tengah. Oh, yang ini 4 ya, sorry. Ya, Empat. Ya, terima kasih. Min 4 X kuadrat, betul. Nah, kemudian monoton naik, syaratnya apa? Kita tahu monoton naik itu sama dengan fungsi sama dengan fungsi naik enggak? Ya. Fungsi naik. Apa syaratnya? Turunan Turunan pertama pertamanya lebih besar positif. dari 0. Nah, kita masukkan nih X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 3X positif. Kita faktorkan, ya, kita keluarkan. Apa yang bisa kita keluarkan sini? X, Pak. X ya, keluarkan X dulu, tinggal apa nih? X pangkat 3 keluarkan X, tinggal X pangkat 2 enggak? Pangkat 2. Ya. Ya, dikurang 4X kuadrat keluar dibagi X, tinggal 4X, 3X bagi X, tinggal 3. Ya. Ada 0. Faktorkan lagi. Nah, nih. Difaktorkan lagi. Ini jumlahnya berapa sini? Jumlahnya adalah min 4. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali 3 berapa? 1, ini 1 depan S kuadrat kan 1 ya, depan S kuadrat. 1 kali 3, 3 kan? 3. Nah, 3. Hasil kalinya 3, jumlahnya min 4. Berapa kali berapa tuh? Kalau Anda tulis 3 kali 1, 3 kali 3 tambah 1, 3 tambah 1 berapa? Plus 4. Padahal ini min. Harusnya apa sini? Harusnya Min semuanya 1, min. min 1, min 3. Ya. Jadi ini min 1, min 3. Betul enggak? Karena Iya, Pak. min 3 tambah min 1, min 4 enggak? Ya. Halo? Iya, Min 3 kali min 1 plus 3. Jadi sini X yang kecil dulu ya. X min 1, X min 3. Kita urutkan. Kemudian gunakan garis. Ada garis bilangan. Ada 3. Sini apa? Kalau ini sama dengan 0 berapa? X sama dengan 0. 0 kan? X 0. kurang 1 sama 0. X berapa? 1. Ini maksudnya X yang pertama 0. Selesai kan? X kedua berapa? X kurang 1 sama dengan 0. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti X sama dengan 1 enggak? Ya. Kemudian yang ketiga, X X kurang sama dengan 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 enggak? Ya. Berarti 0, 1, 3. Ya. 0, 1, 3. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. kemudian di depan X-nya, Anda lihat, depan X ini plus. Ya. Yang pertama, X sendiri. Plus. Depan X min 1, X-nya maksudnya. Di depan X-nya plus. Di depan X min 3, X-nya plus. Jadi plus kali plus kali plus, plus enggak? Plus. Plus, Pak. Plus kali plus kali plus. Artinya plus. Tuliskan dari kanan. Dari kanannya. Plus. Selang-sering. Min. Plus. Min. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Nah, kemudian kita lihat tandanya. Tanda ketidaksamaannya apa nih? Tandanya besar dari 0. Kan tadi fungsi naik. Besar dari 0 itu artinya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Daerah positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Nah ini. Saya kasih warna kuning saya. Ini daerah positifnya adalah nih. Paham maksudnya? Daerah positifnya dikasih warna boleh. Nah, kemudian ini artinya apa sini? Kalau ini 0 antara 0 1 ya, X terletak antara 0 1. Ini apa? Sebelah kanan dari 3 artinya apa? X besar dari Lebih besar daripada 3. ini kata atau. Sudah jelas? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Jadi jawabnya seperti ini. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Maaf, tapi off cam, Pak. Lagi ini. Lagi Nggak kamera apa-apa, lagi nggak rusak. apa-apa.
Itu kalau Ya. misal itu dapat nentuin positif negatifnya itu dari mana Pak? Ininya Pak? Yang antara 0 sama 1 depan. itu positif, terus 1 antara 3 itu negatif, itu Ya. Di depan tanda X ini positif nggak tuh ini? Untuk kasih warna hijau ya. Di depan ini positif nggak? Yang hijau gitu. Coba lihat, positif nggak? iya Pak. Nggak ada minnya. Ini juga positif nggak di sini? X-nya lihat ya. Kemudian yang satu lagi positif nggak? Iya. Jadi positif kali positif kali positif. Ada 3 positifnya nggak? Asalnya apa? Positif kali positif positif kali positif positif. Letakkan paling kanan. Ya, paling kanan positif. Selang-seling. Selang-seling. Setelah positif, negatif. Setelah negatif, positif. Setelah positif, negatif. Sudah jelas? Jelas Oh. Pak, jelas Pak. Nah, Jelas. kemudian kita lihat tanda ketidaksamaannya. Tadi fungsi naik besar dari 0 kan? Fungsi naik atau monoton naik. Besar dari 0 itu positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Karena positif, Positif. daerah positif. Berarti daerah positif yang memenuhi syarat. Saya kasih ini. Karena ini sebelah kanan dari 3, besar dari 3, X besar dari 3. Antara 0 dan 1, ini X antara 0 1. Antara itu kecil-kecil ya. Berarti ujung-ujungnya 0 dan 1. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak. Berarti kalau misal monoton turun berarti yang negatifnya Pak ya, daerahnya ya? Kalau dia monoton turun. Monoton turun. Turun artinya sama dengan fungsi turun. Artinya turunan pertama fungsi X-nya negatif. Mungkin saya tuliskan di ini. Yang sini tadi. Ini sudah ada nih. Tadi kan monoton naik, fungsi naik, F aksen X-nya besar dari 0. Ya, besar 0-nya artinya positif. Kemudian fungsi turun artinya fungsi aksen X-nya negatif, berarti min. Ya nak? Halo. Ya. Ini positif, ini negatif. Ya. Oke, sampai sini jelas? Halo. Ada lagi mau tanya? Kalau ada, kita lanjutkan. Nah, kemudian nomor 3. Jika fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, ini agak kecil, cukup jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, fungsi X. Fungsi X adalah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, maka fungsi X tidak kontinu, hati-hati ya. Di X kurang 2, karena apa? Tahu? Nah, kita syarat kontinu apa? Yang pertama apa? Lainnya sama, Pak. Ini X-nya 2 ya. Ini X-nya 2, kita masukkan fungsi 2 sama dengan apa? 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2. Berapa? 0. 4 kurang 4 per 0. 4 kurang 4, 0 kan? 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu kan? Bentuk tak tentu. Masih kan enggak? Yang menggunakan dalil L hospital. Betul. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat limit. Limit X menuju 2, karena X sama dengan 2 ya kan? Menuju 2 dari fungsi X, berapa? Berarti limit dari X menuju 2 dari X kuadrat. Fungsi X-nya masukkan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Ini bisa difaktorkan, diuraikan, betul nggak? Atau menggunakan dalil hospital, boleh juga. Kalau kita masukkan 0 per 0, betul nggak? Tadi dimasukkan 0 per 0, boleh nggak menggunakan dalil L hospital? Menggunakan dalil L hospital. Halo? S kuadrat turunkan berapa? Turunan dari S kuadrat berapa? 2X. 2X ya. Turunan X kuadrat adalah 2X kurang 4, turunkan konstan 0. 0. X penyebut. X turunannya berapa? 1. 1. Kurang 2 konstan turunkan 0. 0. Ini berapa? 2 kali 2 per 1. Benar nggak? Nolnya tidak usah lihat ya. 2 kali 2 per 1. Hasilnya adalah 4. Apakah sama jawaban A dengan jawaban B? Halo?
Beda, Pak. Beda, Beda, Pak. Pak. Beda. Jadi ada kataan sini jawaban B-nya limit X menuju 2 dari fungsi X-nya tidak sama dengan fungsi 2. Betul nggak? Iya. Jelas? Tidak sama. Karena tidak sama, maka fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 2. Kurang 4, sorry. Kurang 4 per X kurang 2. Apa nih? Discontinue. Atau tidak continue. Sama ya. Discontinue di X sama dengan 2. Discontinue sama dengan tidak continue. Ya. Sama dengan tidak continue. Halo? Ya, Pak. Ini maksudnya. Jika ini, maka maksudnya tidak continue karena apa? Ini alasannya. Karena fungsi 2-nya 0 per 0 bentuk tak tentu. Yang B-nya limit fungsi X-nya adalah hasilnya 4. Jadi limit X menuju 2 dari fungsi X-nya tidak sama dengan fungsi 2. Maka fungsi yang ditanya itu adalah X kuadrat kurang 4 per X min 2 itu discontinue atau tidak continue di X sama dengan 2. Karena apa? Karena nggak sama ini. Fungsinya di sini ini tidak sama. Sudah paham? Paham, Pak. Ya. Oke. Nah, oke. Berikutnya adalah saya jawab. Kita teruskan. Tidak continue. Nah ini. Diketahui fungsi X. Yang tadi ada yang bertanya enggak dulu? Halo. Ada yang bertanya ini? Seandainya C-nya ini adalah sama nilainya, misalnya fungsi 2-nya dapatnya 4, limit X min 2 dari fungsi X juga 4, jadi limit X min 2 dari fungsi X sama dengan fungsi 2. Kalau sama, maka fungsi X ini continue di X sama dengan 2. Ya, continue. Sudah jelas? Oh, ini Jelas, lebih Pak. ke arah seperti pembuktian aja ya, Pak. Ya? Halo? Oke. Kalau tidak ada, kita teruskan berikutnya. Ini. Yang keempat. Ada 10 loh nih, 10. Ya. Jika fungsi X sama dengan min 36 per S kuadrat tambah S kuadrat per 9. Maka ditanya turunan kedua, ya. Turunan kedua dari fungsi 3. X-nya diganti 3 nanti ya. Jadi dari yang soalnya ini kita mau cari turunan keduanya dulu berapa. Nah, karena yang diturun ke tanda X, usahakan letak X-nya itu di pembilang ya. Ini sudah benar. Nah ini harus naik ke atas. Berarti ini fungsi X sama dengan min berapa? 36 X pangkat di Min bawah 2. pangkat 2 jadi min 2 kan? Min 2. Ditambah 1/9 ya nak X pangkat berapa? 4 ya? 4. 4. Halo? Ya. Ya, Pak. 4. Oke. Jadi usahakan posisinya di atas. Sebagai pembilang tidak boleh di penyebut ya. Letakkan di atas. Naikkan. Jadi tandanya berubah. X pangkat 2 di penyebut, naik ke pembilang menjadi pangkat min 2. Nah, yang kita diferensialkan ini kan. Ini kita diferensialkan. Ini diferensialkan. Oke, kita turunkan berapa tuh? Fungsi aksen X berapa? Sama dengan min 36. Kalau kita belajar Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen apa? N kali X pangkatnya kurang 1 enggak? Iya, Pak. Ya. Berarti sini N-nya min 2, Min 2. X pangkat min 2 kurang 1 enggak? Min 1, iya, Pak. Iya, Pak. Tambah 1/9 kali 4X pangkat 3. X pangkat 4 itu kan? 4 4. kali X pangkat 4 kurang 1 enggak?
min Iya. 1. Iya, Pak. Jelas maksudnya? Ini Jelas, Pak. rumus dari N, ini N kali X pangkat N min 1. Ini juga N kali X pangkat N min 1. Ya. Sehingga fungsi asen X-nya berapa? Min 36 kali min 2 berapa? Plus Min 7 plus 2 7. X pangkat min. Min 3. 3. Ini menjadi 4 kali 9, 4 per 9, X pangkat 3. 3. Nah ini diturunkan lagi. Ya. Diturunkan lagi nih. Ini kita turunkan lagi. Berarti ini turunkan lagi. Jadi apa? Ya. Turunan kedua fungsi X sama dengan apa? 72 kali N-nya min 3 X pangkat N-nya 4. kurang 1. Ini enggak? Iya. Tambah 4 per 9 kali 3. X pangkat 3 itu kan N-nya 3 kali 3 X X pangkat pangkat 3 kurang min 1. satu. Min Enak. 1. N kali ini kan N kali X pangkat min 1. N kali X pangkat min 1. N-nya di sini yang depan min 3, belakang 3. Enak. Sehingga Iya. turunan keduanya berapa? 216. minus 216. 216 ya. 72 kali 3. X pangkat berapa? Min 4. 4. Ini bisa coret nggak nih? 3 sama Iya. 3 sama 9. Ini 1, ini berapa? 3 3 enak. Jadi tinggal 4 per 3. berapa? 4 per 3 X min 2. Minus X 2. pangkat 2 ya. X 2. Oke. Nah, ini bisa kalau ada pangkat min, usahakan jadi plus. Bagaimana caranya? Pangkat Jadi min ini penyebut di pemilang diturunkan ke bawah. Jadi apa? Jadi min 216 per X pangkat 4 X pangkat 4. tambah 4 per 3 dari X kuadrat. Nah, baru dimasukkan ini. Nyatanya turunan kedua dari fungsi 3 kan? Min. Iya, Pak. Fungsi Iya. 3. Jadi maka turunan kedua dari fungsi 3 X-nya diganti dengan 3. Jadi min 216 dibagi 3 pangkat 4. Ditambah 4 per 3 kali 3 pangkat 2. Berapa tuh? Min 216 per 3 pangkat 4, 81 enggak? dan min 1. Iya. Iya, Pak. Terus ini 3 bisa coret dan coret 1. Itu enggak? Tinggal apa? 4 kali 3, 12 ya. 12. Ini enggak boleh enggak 4 per 3 kali 9. Ya, 9. Coret 3, 1 ini 3, 3 kali 4, 12. Ini sama dengan berapa? Halo? Biasanya Nah, 3. dibagi 9 berapa nih? Ini dibagi 9. Dibagi 9, ini dibagi 9, 9 ke 9 apa 1? Ini bagi 9, 24. 2, 18, sisa 3. 36 bagi 9, ya 24. Pelan-pelan 9, coret lagi, bagi 3. Bagi 3, 3, ini bagi 3, 8. Hasilnya apa? 8 per 3. 8 Minus per 8 per 3. Minus Hasilnya 8 per min 3. 8 per 3 ditambah 12. Nah, 12. sama penyebut. Berarti ini adalah, kalau jadikan per 3 berapa? Ini min 8, ini menjadi 36 enggak? 36. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Benar ya? Min 8 Iya. tambah 36. Nah, 36 kurang 8 berapa? 24. 28 ya? 28. 28 per 3. Per 3. Nah. Ini jawabannya 28 per 3 atau 9. 9 sepertiga. Ya. Jelas, ini bisa juga hasilnya 9 1 9 kali 7, 9 kali 3, 27 tinggal sepertiga. Jawabannya bisa ini atau ini. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Iya, Pak. Ya, 9 sepertiga. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jelas Bapak. Jelas, Pak. Sudah jelas? Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini yang agak susahnya, karena ini tidak ada agak batasnya. Ini soalnya agak aneh. Sebenarnya kalau ada agak mutlak X itu
kalau kita gambarkan, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu sama ini. Kita kalau Y sama dengan X kan ini kan, Y sama dengan X kan ini. Nah, ini yang agak mutlak dari positif atau positif, tapi agak mutlak dari negatif. Jadi ini negatif menjadi positif di sini. Jadi gambarnya itu di sini. Kalau ini Y ini adalah agak apa? Ini adalah Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Jadi sebetulnya kalau Y sama dengan harga mutlak X dikuadratkan, apa tuh? Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Berapa Y? Plus minus akar X kuadrat. Berarti Y adalah plus minus X. Nah, ini yang Y sama dengan X, ini yang Y sama dengan min X. Jadi dicerminkan ya, di harga mutlak dari negatif adalah positif. Paham maksudnya? Halo? Kalau ini kan Y sama X. Ini lanjutan Y sama X ke bawah nih. Tetapi yang bawah ini negatif, daerah negatif, di agak mutlakkan jadi positif nih. Naik ke atas. Jelas? Dan ini tidak dikasih tahu harga batasnya. Kecuali dia dikasih tahu gini, fungsi X sama dengan harga mutlak X, di mana ini kalau ya ada dua kemungkinan ya. Kalau ini kan fungsi X dengan harga mutlak X ini ada positif, ada negatif, ya kan? Misalnya ini 0, ini adalah 1, ini min 1 ya. Jadi berarti kalau X-nya ya ini, kalau X-nya sama dengan kalau fungsi X sama dengan, kalau fungsi X-nya sama dengan plus X, itu artinya apa? X-nya terletak antara apa tuh? X-nya terletak antara ya, X-nya terletak antara 0 dan 1, betul enggak? Kalau ini 0 dan 1 kan. Nah, kalau dia fungsi X-nya adalah negatif, ya min X tadi, maka X-nya terletak antara apa nih? 0 dan min 1. Antara min 1 dan 0. Min 1 dan 0. Bisa nangkap maksudnya? Kalau agak batasnya ada tahu gini, maka kita bisa hitung berapa ini. Ya. Nah, ini bisa kita buat integral dari harga mutlak X dx adalah integral. Nah, ini harusnya dari min 1 sampai plus 1 nih. Min 1 sampai 1. Berarti ini min 1 sampai 0. Satu lagi dari 0 sampai 1. Enak, coba deh. Min 1 sampai 0. 0. Kemudian dari 0 sampai 1. Nah, tadi agak mutlak X-nya kalau antara min 1 dan 0 yang bawah nih. Berarti sini min X dx. Kalau ini antara 0 dan 1 fungsi X-nya adalah X dx. Kan begini enggak? Halo? Iya, Bang. Jelas nggak maksudnya? Oh, diam aja nih. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Halo, saudara-saudari, paham nggak nih? Belum Pak, masih bingung Pak ini. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, Aduh. kita ulang lagi. Jadi tadi kan kalau fungsi X-nya sama dengan harga mutlak X, ini boleh pakai Y sama dengan harga mutlak X, di pangkat 2 kan apa? Y kuadrat adalah X kuadrat, betul nggak? Maka Y adalah
plus minus akar X kuadrat. Maka Y adalah plus minus X. Betul nggak? Halo? Kemudian kalau kita Ya. gambarkan secara apa? Gambarkannya enggak ada, kita gambarkan. Ini satu ya. Ini nah ini garisnya. Garis ini sebetulnya awalnya ini. Ini yang Y sama dengan X. Ya. Ini Y sama Ya. X. Kemudian ini positif ya. Ini positif. Kemudian ini kalau Halo, kemudian ini di apa? kok di mana? Pak, Y sama Anjing, dengan kok bilang Elo mana lo? Pak, tolong Pak, yang itu di-mute-kan bisa nggak Pak? Si Dian Aufa itu. Mana, sama bicara dia. di mute dulu, di mute. Tolong di-mute-kan. Halo. Mana, sama Y bicara sama dia. dengan X. Agak terganggu jadi. Elo, Di-mute oleh Bapak sendiri bisa nggak Pak kira-kira? Dari host. Elo jangan bermain kayak begitu Dari kak, kamu tuh jauh dari orang tua. Gimana? Saya mau Di-mute mute sama host. Parah sekali kok. saya kurang tahu juga jadi. Oke, Y sama X yang ini jelas ya. Halo. Jangan main kayak gitu kak. Ini ada dua ya. Ini ada Y sama dengan X, satu lagi Y sama dengan min Gak X. boleh, Ada lo dua kalau ya. dia jauh. Kalau saya dekat apa kok main kayak gitu. Sungguh mati, saya terlalu ngerti kamu otak sekali. Y sama dengan X ini Y sama dengan min X. Ya. Gak boleh begitu, Elo. Jadi- Kok terus? Maksudnya bagaimana? Jadi gerakannya itu ya kalau kita kasih warna lain, misalnya Iya kan ngerti warna kok main, tapi jangan kayak begitu kak. biru. Saya mau jantungan mati di sini Jadi yo. ini bergerak begini. Ya bawaannya tidak ada nih. Ini kan Main-main rasanya tapi kan dia agak begitu, mutlak dari Kak. negatif Saya dari kurang positif di jauh, atas. sebenarnya jauh, Artinya dia di main kayak atas sumbu X ya, di atas sumbu X. Paham nggak nih? Halo? Sampai Iya, sini Pak. masih paham Pak. Ya Pak. Masih Oke. paham. Kalau saya kasih angka ini min 1, ini 1, ini 1 nggak sini? Sini min 1 juga. Iya, Jadi Pak. ini adalah X-nya 1, Y-nya 1. X-nya min 1, tetap Y-nya plus 1. Ya enggak? Iya, Pak. Karena harga mutlak dari min 1 kan plus 1. Ya kan? Iya. Bisa nangkap ya? Kan kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah harga mutlak X. Sehingga sama dengan harga mutlak dari 1, 1. Kalau X-nya sama dengan min 1, Y adalah harga mutlak X. Berarti sama dengan harga mutlak dari min 1 apa? 1. Betul nggak nih? Ini dapatnya 1 di sini. Ini 1 sini. Ini 1 juga enggak sih? Iya. Iya. 1. Itu Iya, maksudnya. Pak. Oke. Jadi gambar yang biru nih ya. Biru ini. Ya. Nah, secara hitungan, kalau ini agak batas diberitahu ya, ini sayangnya tidak dikasih tahu agak batasnya. Sebenarnya ini modelnya fungsi X-nya itu sama dengan, ada dua kan, 1 min X, 1 plus X. Betul nggak? Ini cara lainnya. Yang min X yang negatif nih. Berarti dari min 1 sampai 0 nggak? Halo? Iya. Dari min 1 0. Berarti X terletak antara, ini baca antara min 1 dan 0. Dan 0. Nah, kemudian yang sama dengan X ini terletak antara apa? 0 dan 1. 0 dan 1. Nah, ini. Nah, kalau kita hitung dengan model gini ya. Kalau kita hitung dengan model gini. Ini. Maka bisa kita hitung integral harga mutlak X. dx adalah integral. Nah, X-nya dari 0 sampai 1. Sorry. Salah, bukan 0 besar. Min 1 dulu. Dari min 1 sampai 0, ini yang atas ya. Min 1 sampai 0, sini fungsi X-nya apa? Min X enggak? dx, ya kan? Halo? Iya. Nah, Iya, Pak. ditambah integral yang belakangnya
dari Nol. 0 sampai 1, 0 sampai 1. ini adalah X. Nah, X, ya, ini Pak. X dx. Oke? Ya, Pak. Nah, ini sama dengan apa? Integral dari min X adalah min 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, enggak? Yeah. 1/1 tambah 1, 1/2, atau mungkin sini. 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Gitu. Harga batasnya min 1, 0. Ya. Ditambah di sini integral dari X pangkat 1 dx 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, harga batas 0 sampai 1. Sehingga ini hasilnya min 1/2 X kuadrat, harga batasnya min 1 sampai 0, sorry. Min 1 sampai 0. Gitu. Ditambah ini 1/2 dari X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat, harga batasnya 0 sampai 1. Ya. Nah, baru dimasukkan min 1/2 kali X kuadrat batas atas, apa tuh? Halo. X kuadrat batas atas, berarti 0 kuadrat. Betul nggak? 0 kuadrat dikurang batas bawahnya min 1 kuadrat. Ditambah 1/2 kali, gitu ya. X kuadrat batas atas adalah 1 kuadrat dikurang batas bawahnya 0. 0 kuadrat. Kan gitu kan? Yeah, Iya. Pak. Nah, sehingga ini hasilnya min 1/2 kali 0 kuadrat 0 dikurang min 1 pangkat 2 plus 1 enggak? 1. Ya. Min 1 kuadrat, min 1 pangkat 2 plus 1 kali min. Ya, min 1 kan. Min. Tambah 1/2 kali 1. 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0. Sehingga hasilnya sini min 1/2 kali min 1. 0 kurang 1 kan min 1. Dikali min plus setengah enggak? Ya. Plus setengah. Ini setengah ke 1, setengah juga. Hasilnya berapa? 1. Satu letaknya nih. Atasnya 1. Sudah jelas ya? Halo. Jelas Ya, nggak Pak. sampai Jelas, sini? Pak. Oke. Pak, jelas. Baik. Jelas, Kalau Pak. sudah, kita lanjutkan lagi. Ya, sampai 10 ya. Nanti boleh ulang ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kurang 5 kecil dari 2. Ya. Harga mutlak X kurang 5 kecil dari 2. Nah, saya tunjukkan jalan panjang, nanti Anda belajar jalan pendeknya ya. Saya tunjukkan cara. Untuk menghilangkan harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi X kurang 5 pangkat 2 kecil dari 2 kuadrat. Halo? Jelas sampai sini? Yes, Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Untuk menghilangkan harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Nah, caranya ini untuk menguraikan ini pindahkan aja yang luas kanannya pindah ke kiri. Jadi X kurang 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat kecil dari 0. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. kemudian ini kita faktorkan. Ingat enggak? A kuadrat kurang B kuadrat apa? 1 tambah 1 kurang. Enak? A Ya, Pak. tambah B kali A kurang B enggak? Berarti ini A-nya X min 5 tambah A-nya 2 kan? Dikali dengan A-nya X kurang 5 kurang B kurang 2. Oke. Itu dari 0. Berarti sini X min 5 tambah 2 berapa? Min 3 ya? Min 3. Oke, ini Min- X min 5 min 2 min 7 ya? 7. Itu dari 0. Pakai garis bilangan. Garis bilangan. Ini sama dengan 0 berapa? 3 ya? Ini sama dengan berapa? 7. 7. Kalau ini terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri ya. Walaupun ini X min 7 di depan, tetap yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Nah, tandanya di depan X ini ada tandanya apa sih? Kalau Plus. plus di depan ini adalah plus, ini juga plus. Plus kali plus apa? Plus. Plus. Dari kanan plus, min, Plus. plus gitu. Oke. Kemudian kita lihat tanda nih. Tandanya apa? Kecil dari 0. Jadi 0 daerah positif dan negatif. Negatif, Pak. Negatif. Jadi yang memenuhi syarat adalah daerah Tengah. negatif. 7. Daerah negatif. Kuning ini daerah negatif nih.
Apa artinya nih? Daerah negatif ini X terletak antara ini antara apa? 3 dan 7. Ya udah, ini selesai. Kalau pakai himpunan penyelesaian, himpunan X di mana X terletak antara 3 dan 7, X anggota bilangan real. Tapi nggak usah panjang-panjang gini ya. Ini jalan panjangnya, paham ya? Halo. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. bagaimana jalan pendeknya? Waktunya 4 menit. Coba hitung waktunya ya. Waktunya 4 menit. Harga mutlak X kurang 5 kecil dari 2. Caranya, kalau dia ini X kurang 5-nya terletak antara negatif 2 dan positif 2. Gitu. Paham? Paham, Pak. Jadi X kurang 5 kecil 2 ini terletak antara min 2 dan 2. Supaya min 2-nya hilang, gimana? Ditambah 5 enggak? Supaya 0 Iya. ya? Tambah Iya. 5. Sekali tambah 5, semua tambah 5. Adil kan? Min 2 tambah 5, min 2 tambah 5. Jadi semuanya tambah 5, tambah 5, tambah 5. Adil kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, min 5 tambah 5 kan 0. Sehingga Nol. tinggallah X. X terletak antara apa? 3 dan 7. 5 kurang 2, 3. 2 tambah 5, 7. Sama enggak? Ini. Sama. Sama. Nah, ini jalan cepatnya nih. Pakai ini. Enggak sampai 4 menit. 45 detik, Pak. Nah, saatlah 1 menit, untung 3 menit. Ya kan? Kalau Coba. pakai jalan panjang, mabuk kan? Ya, Tapi- waktunya panjang sekali. Ya, ini jalan Tapi cara pendeknya yang ini. singkat itu boleh juga ya Pak ya? Ini kan pilihan ganda. Andaknya enggak lihat jalan Anda loh. Kalau essay, ya lihat hasilnya. jalannya. Ya, Oke. kalau essay lihat baik, Pak. jalannya. Jadi ini jalannya cuma ini aja. Udah, selesai. Oke ya. Paham? Kita kasih contoh Paham, lain paham. lagi misalnya. Ya, contoh. Ini banyak dipakai nanti juga untuk deret konvergen divergen nanti ya. Misalnya harga mutlak X kurang 2 kecil dari 5 misalnya. Ayo. Gimana? X kurang 2 terletak antara negatif dari 5 dan positif dari 5. 5. Kemudian supaya min 2 jadi 0 diapakan sini? Tambah 2 Tambah 2. Tambah 2, Pak. Semuanya Dua. tambah 2. Adil. Semuanya Min 3. tambah 2. Tambah 2. Berarti ini Min 3 hilang. dan 7. Tinggal Bapak X. Terletak antara apa? Ini Min min 3. 3. 7. Jadi selesai. Cepat kan? Nggak sampai 1 menit. Ya. Simpang seng. Ya, itu contohnya lain lagi. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 7. Nah, jika limit dari fungsi X menuju A adalah 3, Gx-nya min 2, maka limitnya berapa? Nyatanya, limit X menuju A dari 3 kali fungsi X tambah 2 kali Gx per fungsi X kurang Gx. Sebenarnya limit tambah limit kurang limit. Ini masuk aja angkanya ini di sini. Ini 3 kali 3 tambah 2 kali min 2 per 3 dikurang min 2 sebenarnya. Kalau dalam panjangnya gini. Dalam panjangnya dipecah ini menjadi limit X menuju A dari 3. 3 ini boleh keluar ya. 3 dari fungsi X gitu ditambah 2 kali limit X menuju A dari Gx per, dan ini sama dengan sini. Ya, sama dengan sini. Di bawahnya limit X menuju A dari fungsi X, ini jauh lengkapnya, kurang limit X menuju A dari Gx. Nah, tinggal masuk nih. 3 kali limit ini nilainya berapa? 3. Ini limit fx 3. Kalau gx min 2. Nanti 3 kali 3, betul enggak? Ditambah 2 kali min 2 per berapa? Fungsi x-nya 3, gx-nya dikurang min 2. Betul enggak? Hasilnya apa nih? 9 kurang 4 per 3 tambah 2. Betul enggak? 9 kurang 4, 5. 3 tambah 2, 5. Hasilnya berapa?
1. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, kalau mau cepat tinggal anak kalau pilihan ganda tinggal nggak usah lihat ini FF berapa? 3 isi sini. 3 kali 3 ditambah 2 kali min 2 kan gitu kan? Langsung aja gitu. Jadi nggak usah pakai jalan panjang gini ya. Ditambah 2 kali min 2 per. Nah, maksudnya 3 min GX-nya min 2. 2. 9 kurang 4 per 3 tambah 2. 5 per 5 adalah 1. 1. Nah, jalan cepatnya ini. Kalau ini jalan lengkapnya gini. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi nggak usah pakai limit-limit kayak sebelah kiri ini ya. Itu kalau essay ya. Tapi ini bukan essay, pilihan ganda cepat dan cekatan ya. Oke. Nah ini domain dari fungsi ini. Yang dimaksud domain itu apa? Bilangan di bawah akarnya. Ya, bilangan di bawah akarnya 4 kurang X kuadrat gimana? Kalau akar itu harus besar dari 0, minimal sama dengan 0. Betul nggak? Coba. Kalau dia besar dari 0, misalnya akar 4, 2. Akar 0, 0. Betul nggak? Iya. Ya. Itu maksudnya. Iya, Pak. Kalau dia besar dari 0 itu 4. Misalnya contohnya akar 4, 2. Sama dengan 0, akar 0, 0. Negatif nggak boleh kan? Akar negatif adalah imajiner. Betul nggak? Iya, Bilangan benar. imajiner. Nah, kemudian supaya min ini jadi positif gimana? Dikali min 1 enggak? Halo? Dikali min 1. Dikali min 1, ingat tanda ketidaksamaannya terbalik. Kecil sama dengan. Ini jadi min 4, ini tambah S kuadrat enggak? Halo? Iya, Pak. Pak. Nah, ini boleh susun S kuadratnya letak di depan. Ya, kemudian ini boleh difaktorkan, diuraikan. Diuraikan atau difaktorkan berapa? X kuadrat kurang 2, 4 itu 2 kuadrat. Ya, ini kan sama dengan X kuadrat dikurang 2 kuadrat, kecil sama dengan 0. Berarti 1 tambah 1 selisih. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, Betul, Pak. pakai garis bilangan. Ada garis bilangan nih. Oh, ini sama dengan bulatnya dipenuhi. Kalau sama dengan ya. Ini sama dengan 0 berapa? Ini sama dengan 0. Min 2 enggak? Jadi Min X dua. sama dengan 2. Ini sama dengan 0 berapa? 2 kan? 2. 2. Ya, X tambah 2 sama dengan 0, berarti X adalah min 2. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Enak. Nah, di depan ini tandanya apa? Di depan X ini plus, ini plus kali plus. Plus kan? Plus, min, minus plus. plus. Nah, tanda ini apa? Tandanya apa? Kecil dari 0 apa artinya? Negatif nggak? Negatif. Dari 0 negatif. Kalau besar dari 0 positif. Nah, jadi yang manusia adalah daerah Negatif. negatif. Jadi yang manusia adalah daerah negatif. Maka X-nya terletak antara apa sini? Ingat nih pakai sama dengan ya. Sama dengan juga sih. Antara min 2 dan plus 2. 2. Inilah domainnya. Kalau tulis domainnya, domain sama dengan fungsi X, di mana X terletak antara min 2 dan 2, X anggota bilangan real. Gitu, sih. Halo? Seperti itu kan kalau lengkapnya seperti itu. Tapi yang kita cari ini aja udah, cari ini cocok nggak gitu. Kalau ini cocok udah. Ya. Halo? Yang Ya, kita Pak. cari itu kan ini ya, sudah. Ya. Ini yang kita cari kan, benar? Iya. Domain. Kalau ini tadi pakai cara yang cepat itu bisa, Pak? Nggak bisa, itu kan harga mutlak. Lain, ini kan domain itu. Domain itu daerah asal. Ini saya terangkan lagi sedikit supaya tahu Anda. Oke, kita lihat sini.
Oh, salah. Bentar. Oke, home. Slide. Nah, nambah sendiri. Jadi gini, mungkin masih ingat nggak? Domain, kodomain, rank. Saya di sini 1, 2, 3. Sini 4, 5. Misalnya. 1 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 5 misalnya gitu. Ini kalau ini adalah relasinya adalah fungsi adalah F, maka ini domain fungsi F. Ini daerah kawan, kodomain dari fungsi F. Yang kecil ini, yang ini adalah yang bulat 5 ini ya, adalah rank fungsi F. Masih ingat? Masih, Pak. Ya, ini domain fungsi F. Domain dari F. Ini kodomain. Kodomain dari F. Ini daerah kawan. Ini disebut daerah asal. Ya, daerah asal. Kalau ini daerah kawan. Daerah kawan. Kodomain daerah kawan. Kalau rank, ini rank ya. Daerah hasil ya, Pak? Ya, betul. Ini adalah daerah hasil. Daerah hasil. Sudah jelas ya? Domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan, rank daerah hasil. Ya. Sudah jelas? Halo, pengertiannya. Jadi tidak sama sama agama mutlak tadi ya, lain ya. Oh, itu berlaku untuk yang kecil, yang besar lain ya. Jadi itu yang berlaku untuk yang agama mutlaknya kecil dari ini tadi. Agama mutlaknya kecil dari ini. Kecil dari, bukan besar. Kalau besar lain hasilnya. Ya. Oke. Baik. Ini turunan pertama dari ini. Pada titik X dengan 2 adalah turunan pertamanya. Berapa? Ini pakai U per V. Halo? Fungsi X sama dengan, ini sama dengan tugas Anda kemarin nih. Betul enggak? Per X kuadrat ditambah 4. Ini berbentuk U per V. Betul enggak? Di mana? Iya, Pak. Di mana ya? Y sama dengan U per V. Di mana U-nya sama dengan X kuadrat min 4. Dan V-nya sama dengan X kuadrat tambah 4. Ya. Nah, U aksen berapa? Kalau 2x. X berapa? 2x kurang 0. Ya, 2x. V aksen berapa? X kuadrat turunnya 2x tambah 4, 0. Hasilnya 2x juga. Nah, menurut kalau Y sama dengan U per V, maka Y aksen apa? UV kurang UV, ya enggak? Per penyebut pangkat 2. UV kurang UV, ujung-ujung aksen, kan enggak? Nah, udah masukkan nih. Jadi Y aksen atau ini boleh gak tulis fungsi aksen X sama tuh. Sama dengan apa? Fungsi aksen X ya. Y aksen atau fungsi aksen X adalah U aksennya berapa? 2x kali V. V-nya X kuadrat tambah 4 dikurang U-nya X kuadrat kurang 4, V-nya X kuadrat tambah 4. Ya enggak? V aksen salah 2x. V aksennya 2x. 2x, Pak. 2x ya. V aksennya 2x. Per penyebut pangkat 2. X kuadrat tambah 4 pangkat 2. Nah, ini sama dengan apa? 2x-nya bisa keluar enggak? 2x-nya bisa keluar, tinggal apa? X kuadrat tambah 4 dikurang X kuadrat kurang 4. Gitu enggak? Per X kuadrat tambah 4 pangkat 2. Ini 2x kali, buka kurung nih.
X kuadrat tambah 4 dikurang, awas tandanya, min kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali min 4 plus 4. Plus 4. Per penyebut X kuadrat. pangkat 2. Ada yang bisa dicoret sini? Halo? Mana? X kuadrat. X kuadrat X kuadrat, ya. tambah 4. Ini kok terus. Terganggu. Oke. Ini yang kita coret sini adalah X kuadrat kurang X kuadrat enggak? Ya. Iya, Pak. Jadi tinggallah apa sini? Tinggallah 2X. 2X kali 8. 4 tambah 4. 8. Per X kuadrat tambah 4 pangkat 2. Sama dengan apa? 16X per X kuadrat tambah 4 pangkat 2. Kena? Ya. Nah, ini tanya di X sama dengan 2. Artinya apa? Artinya apa tuh? Artinya Duanya itu masukkan. fungsi aksen 16. dari 2. Kan? Ya, Pak. Masukannya. X-nya ganti 2. Berarti 16 kali 2 per 2 kuadrat ditambah 4 kurung kuadrat. Kuadrat. 16 kali 2, 32 per 2 kuadrat, 4 tambah 4, 8. 8 kuadrat. Berarti 32 per 64. Bagi Tengah. 32, sepertiga. Udah, selesai. Ini lebih dari 4 menit nih. Lebih, Pak. B, Pak. Lebih. Makanya. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi yang cepat Anda kerjakan, berarti waktu lebihnya bisa dipakai untuk yang lain. Jelas ya, maksudnya di cepatnya adalah setengah. Oke? Ya. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ini sudah. Ya, kita teruskan lagi berikutnya nomor 9. Oh, satu lagi soal lagi. Nomor 10. Titik ekstrim. Nah, titik ekstrim dari fungsi X, tulisannya fungsi X sama dengan X dikurang 5 kali X pangkat sepertiga. 5 per 5. 45. Sepertiga. 1/5, Pak. Tulisan. Hah? Per 5, Pak, soalnya. Salah soal. Yang aslinya, saya ada aslinya. Sepertiga sebetulnya ya. Bukan 5, tapi ini 3 ya. 3. Oke. Harusnya ini. Oke. Ada salah. Nah, dari sini cari fungsi aksen X. Sama dengan apa? X turunannya 1. 5 kali. Nah, ini diturunkan apa? Diturunkan tadi 1. Sepertiga kali X. X pangkat sepertiga min 1. Jadi fungsi aksen X-nya berapa? 1 dikurang 5/3 X pangkat min 2/3 ya? Ya. Ya. Oke. Cari Y double aksen. Y aksen ini syarat nanti kan sama dengan 0 deh. Syarat ekstrim. Y double aksen untuk melihat maksimum atau minimum. 1 turunkan 0, ya enggak? 5/3 kali, nah ini turunkan pangkatnya min 2/3 X kali X pangkat min 2/3 kurang 1. Jadi ini hasilnya min kali min, oh enggak. Ya ini 0 hilang ya. Min kali min plus 5/9, ya. 3 ke 3, 9. X pangkat berapa? Min 1/2/3. Ya kan? Ya. Halo. Nah. Kemudian apa syarat ekstrim? Syarat ekstrim apa? Syarat ekstrim adalah turunan pertamanya sama dengan 0 kan? Syarat ekstrim itu maksimum minimum nih. Maksimum atau minimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Ya kan? Ini syaratnya. Turunan pertamanya sama dengan baik maksimum maupun minimum. Sama ya. Sama tuh. Nah, masukkan nih. Turunan pertamanya mana tadi? Sorry.
Turunan pertamanya ini kan. Masukkan nih. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Nah. Itu bukannya harusnya 10/9 ya Pak? Yang 5/9. Oh, ini 2 kali 5 ya. Sorry ya, saya salah. Maaf. Jeli sekali mata Anda ya. 5, ini 2 kali 5 nih. 10 ya. Oh iya Pak. Ya, 5 kali 2 kali 5 10. 10/9 betul. Terima kasih. Baik. Jadi syarat ekstrim adalah apa tadi? Turunan pertamanya sama dengan 0. Masukkan turunan pertama adalah 1 dikurang 5/3 X pangkat min 2/3. Sama dengan 0. 3 sama dengan 0. Berarti 1 sama dengan 5/3 kali X pangkat min 2/3. Iya nak? Iya. Kita pindahkan. Pindah. Atau dibalik. Ya, benar apa? 1 sama dengan 5/3 kali ini supaya plus gimana? Seper ya? X pangkat 2/3. Betul nggak gitu? Iya Pak. Supaya min jadi plus. Turun. Turun. Kemudian yang ini kita kali silang ke sana. Boleh kan? Jadi X pangkat 2/3 sama dengan 5/3. Betul nggak? Halo? Iya Pak, betul Pak. Iya Pak. Oke. Supaya pangkat 2/3 ini menjadi 1 gimana? Atau di pangkat 3 dulu. Pangkat 3 jadi X kuadrat ya. Pangkat 3 aja. Berarti apa? X pangkat 2/3 kurung pangkat 3 sama dengan 5/3 pangkat 3 enggak? Iya. Iya Pak, sama. Oke. Ini berarti ini boleh coret nggak nih? 3 nih. Boleh coret? X kuadrat. Boleh Pak. Menjadi X kuadrat ya. Ya. Menjadi X pangkat 2. Nah, sama dengan apa? 5 pangkat 3. 3 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke. Berapa X? Plus minus akar 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Ya nak? Ya. Hasilnya apa? Plus minus. Ini sama nak? Akar 5 pangkat 3 per akar 3 pangkat 3. Plus minus. Ini sama nak? 5 akar 5. 3 bagi 2, 1 sisa 1 nak? Ini akar ini akar 2. 3 bagi 2 kan 1 sisa 1 kan? Itu kan? 3 akar 3 pangkat 3, 3 akar 3. Oke. Nah, kalau ini mau hilang penyebutnya, ya diterukurkan, ini dikali akar 3 per akar 3. Berapa tuh? Jadi X sama dengan plus minus 5 akar 15. Ini akar 5 kali akar 3 akar 15. Di bawah akar 3 kali akar 3 berapa? 3 ya. Akar 9 3 kali 3 27 ya. Oke. Halo. Berarti X-nya ada 2 sini kan? Jadi X1-nya adalah yang plus 5 akar 15 per 27. Satu lagi X2-nya adalah min 5 akar 15 per 27. Ada min ya, ada min. Oke? Nah, kalau ini X-nya kita masukkan ke dalam Y double accent. Mana? Ke dalam Y double accent-nya tadi, Y double accent-nya berapa? Di sini. 10/9. Y double accent tadi, ini. 10/9 X pangkat 1 2/3. atau ini mau diteruskan boleh. Ini sama dengan 10/9 kali 1/, X pangkat 1 2/3. Benar nggak? Atau ini sama dengan 10/9 kali 1/, X pangkat 1 akar 3 dari X kuadrat. Enak? Akar 3.
akar 3 dari X kuadrat. Dikali dengan akar 3 dari X pangkat 1 per akar 3 pangkat 1. Sehingga hasilnya 10/9 akar 3 dari X per, di bawahnya menjadi berapa nih? Ini kalau dikalikan akar 3 X pangkat 3. X pangkat 2 kali X pangkat 1 kan X pangkat 3. Jadi X Pangkat kali 3. X kuadrat enggak? Halo? Iya. Ini memang Iya, ini Mas. gila. Apa namanya? Angkanya mabuk gitu. Nah, kemudian kita masukkanlah X yang pertama. X1-nya tadi berapa? X1 adalah yang tadi yang plus. Berapa tadi? Sini. X1-nya 5 akar 15. 5 akar 15 per 27 ya. Ya. Dimasukkan ke dalam Pak, itu bukan per 9 ya, Pak? mana? 5 akar 15 per 9, bukan? Harusnya. Mana 9? Slide bawahnya, Pak. Yang mana? turunan 2. Turunan apa? Yang kedua 5 kali 2 10, 3 kali 3 kan 9. Yang tadi, Pak, yang 5 akar 15 apa berapa tadi ya? Oh, yang ini Itu 3 akar 3 kali akar 3 Oh ya, ini bukannya akar 9, 3 Pak? 3 akar 3. Aduh, saya ini mohon maaf. Iya, ya, ini akar 3 Mabuk akar angka. 3. 3 akar 3 9 kan? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. saya mohon maaf. Ya, ini 9 9 9. Oke ya. Nah, Jadi sini masuknya 9 sini. 9. Nah, dimasukkan ke turunan kedua. Ini melihat bentuknya apa maksimum atau minimum. Kita masukkan ke turunan kedua ini berapa tadi? 10/9. 10/9 kali akar 3. Akar 3 dari X per X pangkat berapa? X pangkat 2 ya. X kuadrat. X kuadrat. Nah, kita masukkan nih berapa nih? Y dabasan X sama dengan apa? 10/9. Ini mabuk hitung ini. Ini kalau sempat ya jangan dihitung nih, mabuk sendiri nih. Ini akar 3 dari X-nya. Ada bayangnya ini akar 3 dari ini nih. Gimana hitungnya tuh? Halo? Atau ini mau disederhanakan boleh aja nih ya. Disederhanakan jadi apa nih? Ini jadi 10/9. Ini adalah akar 3 dari X per akar 3 dari berapa nih? X pangkat 6 enggak? Halo? Oh 6 iya, bagi Pak. 3 kan 2. Betul enggak? Iya, iya, Pak. Jadi ini boleh digabung akar 3 dari X per X pangkat 6. Jadi sebenarnya 10/9 dari akar 3 dari 1 per X pangkat 5 enggak? Dibagi X 1 dibagi X pangkat 5. Nah, berarti ini adalah sama dengan 10/9 kali akar 3 dari 1. Akar 3 dari 1 per akar 3 dari X pangkat 5. Nanti 10/9, akar 3 dari 1, 1. Ini akar 3 dari X pangkat 5. Nah, ini dimasukkan nih. Jadi turunan kedua dari 5 akar 15. Ini nggak tahu hitungannya gimana. Jadi 10/9 kali 1 akar 3 dari 5 akar 15 per 9. Mabuklah sudah. Ya kan? Kurung pangkat 5. Udah mabuk hitung ini. Ya kan? Betul, Ya kan? Pak. Iya, Pak. Ya ini apa ini model ini nggak tahu ini agak aneh ini. Ya. Ini salah di seperti soal kayaknya loh, Pak. Ya. Salah di soal. Kalau dari slide yang Pak Wegaria sampaikan itu 1/5
pangkatnya Iya. 1/5, Pak. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini adalah yang benarnya adalah saya yang salah salin. Fungsi X adalah X dikurang 3 kali, ada 3 kali nih. Masih. Saya tukar itu. Oh, ini saya tukar ini. 5 pangkat 1/5 ya. 5 Ini pangkat aslinya 1/5, Pak. 3 X pangkat 1/3 ya. Ya udahlah. Yang penting cara ini ngerti ya. Halo. Cara ini ngerti, cuma ini tidak memungkinkan cari ini mabuk ini ya. Ini very difficult ini. Betul nggak? Iya, Pak. Yang penting. Nah, misalnya, jadi yang kuncinya gini, kalau turunan keduanya itu ya, kalau turunan keduanya itu adalah positif, maka dia mencapai minimum. Baru Anda jawab jadi, ya. Baru Anda jadi nilai atau harga minimum, ya, harga minimum sama dengan fungsi X. Salin ya, fungsi X-nya apa tadi? X dikurang 5 pangkat X pangkat 1/3 itu. Masukkan, hitung ya. Begitu juga yang satu lagi apa? Kalau turunan keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum. Maka jadi nilai atau harga sama. Naga maksimum adalah sama dengan fungsi X sama dengan X dikurang 5 pangkat. Soalnya mungkin adik-adik hitung gitu. Yang penting caranya, udah tahu ya caranya. Halo. Sudah paham? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah, waktu kita masih ada 20 menit lagi. Silakan kalau ada mau tanya. Halo. Saya boleh tanya soal kuisnya nggak, Pak? Saya enggak ada, karena kuis itu dibuat pembuat soalnya. Ah, ya. Maksud saya itu nanti opsinya Tidak sama essay sekali. dengan choice atau Multiple choice. multiple Ya, choice? bentar, ini kita ngomongin nanti kita tutup dulu ya. Ini stop dulu, terus ini saya recordingnya tutup dulu ya. Stop recording.